Sobokerto ini merupakan ring 1 di DPPU Adi Sumarmo, di mana langsung bersinggungan dengan kegiatan bisnis kita. Dan yang kedua, di Sobokerto ini terdapat waduk yang enceng gondoknya dimanfaatkan untuk biogas dan pupuk organik, yaitu pupuk cair ataupun pupuk padat. Dalam workshop kali ini, materi yang disampaikan yaitu materi yang kita dapatkan selama di Pertamina, yaitu materi tentang HSSE, tentang istilahnya Basic Life Support, dan tentunya dalam workshop ini kita juga bekerja sama dengan BPBD untuk melaksanakan sosialisasi juga, karena dengan BPBD itu merupakan pihak yang istilahnya berkompeten. Jadi kita menggandeng mereka agar materi yang disampaikan lebih mengena ke masyarakat dan lebih bermanfaat. Apa yang kami bisa lakukan adalah memberikan edukasi untuk meminimalisir korban apabila ada. Jadi kemampuan diri seorang, meningkatkan kemampuan evakuasi, meningkatkan kemampuan untuk menolong orang lain. Kita bagikan pengalaman kami kepada mereka. Dalam melakukan pertolongan pertama pada korban tenggelam, yang paling utama adalah memperhatikan keselamatan diri kita sendiri. Supaya tidak menambah korban, gunakanlah APD untuk melindungi diri. Ikutilah langkah pertolongan pertama pada korban tenggelam sebagai berikut. Pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah mengamankan korban dari bahaya lingkungan sekitar dengan berteriak untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar supaya ikut membantu menolong korban. Selama menunggu bantuan dan keadaan cukup aman, cobalah untuk menarik korban ke darat menggunakan benda sekitar seperti tongkat panjang, tali, ban, atau benda terdekat lainnya yang bisa mengapung di atas air. Langkah selanjutnya, pilihan terakhir. Jika korban berada jauh dari tepi daratan, apabila kita mampu berenang dengan radius aman untuk menjangkau korban, kita bisa berenang menghampiri korban, atau jika tersedia perahu, lebih baik menggunakan perahu untuk mendekati korban. Saat berenang, dekati korban dari sisi belakang dan menyangga bagian bawah leher korban agar organ pernafasan hidung dan mulut berada di atas permukaan air sehingga korban dapat bernafas. Jika korban akan dinaikkan ke atas perahu, posisi kedua siku menempel di pinggir perahu untuk memberikan tumpuan kekuatan saat menarik korban. Segera baringkan korban di tempat aman dan datar dalam posisi telentang. Selanjutnya, jika korban tidak sadarkan diri, cek respon dengan memanggil sapaannya dan sambil menepuk-nepuk bahu korban. Jika korban merespon tanda masih sadar, miringkan korban ke kanan untuk posisi pemulihan. Apabila tetap diam tidak merespon, segera lakukan pengecekan nadi untuk memastikan apakah jantungnya masih berfungsi dengan menekan nadi karotis menggunakan 3 jari di bawah dagu, di samping kanan atau kiri tenggorokan, sekaligus mendekatkan pipi ke mulut dan hidung korban untuk merasakan adanya embusan udara serta mata penolong melihat pergerakan dada korban. Apakah dadanya bergerak naik turun untuk menandakan korban masih bernafas. Jika nadi terasa berdenyut, pergerakan dada terlihat naik turun, dan hembusan nafas terasa lancar, berarti korban hanya mengalami pingsan. Jika nadi terasa berdenyut, pergerakan dada terlihat naik turun, namun hembusan nafas tidak terasa di pipi penolong, maka segera bebaskan jalan nafas korban dari benda asing atau cairan. Jika nadi terasa berdenyut, pergerakan dada tidak tampak, segera lakukan bantuan nafas secara terus-menerus. Jika nadi tidak terasa berdenyut, segera lakukan tindakan CPR, Cardiopulmonary Resuscitation atau resusitasi jantung paru. Dengan cara posisikan kedua tangan tegak lurus di atas dada korban pada sepertiga bagian bawah tulang sternum dengan menyilangkan jari-jari dan tangan yang paling kuat sebagai tumpuan.
Lakukan penekanan pada korban sebanyak 30 kali dan 2 kali bantuan nafas atau 30:2. Ulangi siklus ini sampai 5 kali, lalu lakukan pengecekan nadi ulang. Tindakan CPR dihentikan jika nadi korban terasa, korban kembali bernafas, korban merespons spontan, penolong kelelahan, bantuan medis datang, atau sudah terdapat tanda-tanda kematian pada korban. Jika korban merespon dan sadar, lakukan posisi recovery dengan cara posisi penolong di sebelah kanan korban. Tekuk kaki sebelah kiri korban, silangkan tangan kiri korban ke dada, dan kemudian raih lutut kiri korban dan bahu kiri korban, lalu tarik ke arah penolong untuk memiringkan korban ke arah kanan. Posisi tersebut untuk meringankan kerja jantung dan memudahkan benda asing atau cairan keluar dari rongga pernafasan. Sebagai bentuk corporate social responsibility dari perusahaan, kami juga memberikan, selain pelatihan tadi, juga memberikan bantuan, yaitu alat P3K, baik yang portable maupun yang ditaruh di papan atau di dinding. Yang kedua, kita memberikan istilahnya life jacket support, yaitu pelampung yang nantinya dapat digunakan warga ketika ada bencana ataupun ada orang tenggelam, bisa dimanfaatkan. Karena warga sekitar waduk kami diundang, diberi pelatihan, diberi pengarahan, nanti ada simulasi. Semoga ini akan membantu lebih baik, lebih tambah pengalaman. Semoga pencegahan ini akan lebih baik lagi. Pokmas, maju terus. Pertamina, jaya, jaya, jaya. Boyolali, meta.